Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu gender dalam konseling multibudaya. Beberapa isu gender yang relevan dalam konteks konseling multibudaya. Yang pertama, stereotip dan bias gender. Stereotip adalah pandangan umum atau keyakinan umum, di mana kita itu menilai seseorang cuma dari luarnya saja. Contoh, kita melihat orang bertato dan kita merasa orang bertato adalah orang yang tidak baik atau memiliki masa lalu yang tidak baik. Atau kita merasa orang yang bertato itu adalah orang yang nakal. Yang sedangkan bias gender adalah perlakuan tidak adil, di mana orang dipilih dengan gendernya perempuan atau laki-laki. Di mana guru itu sering memilih laki-laki menjadi ketua kelas karena guru merasa bahwa laki-laki itu lebih cocok jadi pemimpin dibanding perempuan. Perempuan itu sering dipilih menjadi sekretaris atau bendahara. Yang kedua yaitu kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan melihat gendernya, yaitu perempuan atau laki-laki. Contoh, ayah melarang anak perempuannya itu bersekolah karena ayah merasa bahwa anak perempuan itu ujung-ujungnya dapur. Ya, selanjutnya itu identitas gender dan orientasi seksual. Identitas gender adalah cara seseorang memahami dan merasakan dirinya sendiri. Ia tahu gendernya, identitasnya, dia perempuan atau laki-laki. Orientasi seksual. Orientasi seksual itu adalah ketertarikan emosional dan seksual seseorang terhadap orang lain. Contohnya itu homoseksual, ada gay dan lesbi, di mana orang itu tertarik dengan sesama jenisnya, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu analisis pengaruh gender terhadap perilaku sosial individu. Yang pertama itu pembentukan peran dan ekspektasi sosial berdasarkan gender. Pada masa kanak-kanak, laki-laki diajarkan untuk tegas dan perempuan diajar untuk lemah lembut. Yang kedua itu pengaruh gender terhadap komunikasi dan hubungan sosial. Gaya ini menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan cenderung menggunakan komunikasi yang ekspresif, sedangkan laki-laki itu lebih to the point. Yang ketiga itu gender dan pengambilan keputusan sosial. Laki-laki itu cenderung mengambil keputusan yang berisiko, sedangkan perempuan itu dalam mengambil keputusan sangat berhati-hati. Yang keempat itu interseksional. Gender dengan faktor sosial lain mungkin menghadapi tekanan sosial. Misalnya perempuan dari kelompok mayoritas beda dengan anak yang dimanja. Yang kelima itu implikasi. Dalam konteks konseling multibudaya, konselor harus memahami perbedaan gender yang dapat mempengaruhi cara klien berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengatasi isu-isu gender dalam konseling multibudaya. Yang pertama, pengembangan kompetensi diri konselor, di mana konselor itu harus mengembangkan kompetensi dengan terus belajar. Yang kedua itu asesmen dan penyesuaian. Pendekatan yang sensitif gender, melakukan asesmen yang secara eksplisit menanyakan tentang peran gender klien, ekspektasi sosial dari budayanya terkait gender, dan pengalaman diskriminasi atau free place yang terkait dengan gendernya. Yang ketiga itu integrasi komunitas dan sumber daya eksternal, menghubungkan klien dengan kelompok pendukung berbasis gender. Misalnya kelompok dukungan untuk penyintas KDRT, kelompok pemberdayaan perempuan, atau organisasi LGBT. Yang keempat, yaitu strategi pencegahan dan pemberdayaan jangka panjang, di mana membantu klien mengenali dan menggunakan penguatan pribadinya, serta menantang batasan peran gendernya yang merugikan diri klien. Ini sering melibatkan peningkatan agensi atau kemampuan untuk bertindak dan membuat pilihan. Yang kelima, yaitu tantangan dan solusi dalam implementasi. Ini berfokus pada hambatan praktis dan strategis yang dihadapi konselor saat mencoba menerapkan konseling multibudaya yang sensitif bagi gender, serta bagaimana cara mengatasinya. Implementasi yang
sukses memerlukan kesadaran akan hambatan sistematik dan resistensi pribadi.